seputar formasi dan seleksi ASN P3K tahun 2024. Dan nanti saya juga akan kehadiran tamu istimewa. Sudah ada di sini tamu spesial. Dan makanya saya sudah siapkan 2 kursi di sebelah saya ya. Karena dia akan hadir sebentar lagi pada saatnya nanti. Bapak Ibu yang saya banggakan semuanya, baik Bapak Ibu guru P3K yang sudah lulus maupun yang sekarang sedang menunggu seleksi yang akan datang, GTK saat ini telah menyelenggarakan rapat koordinasi pemenuhan formasi guru ASN P3K pada instansi daerah tahun 2024 secara berkelanjutan di 2 region yang baru saja, yaitu region 1 itu dari Jakarta dan region 2 di Makassar pada bulan Februari lalu. Ini baru upaya yang dilakukan di GTK ya, untuk JF guru, untuk JF lain tidak. Jadi kami terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk terus mengajukan formasi sesuai dengan perhitungan kebutuhan kita. Kalau kita tahu bahwa kita sudah mengusulkan ya, pada pertemuan sebelumnya, saya sampaikan bahwa kita sudah mengusulkan formasi hingga di angka 419.000. Nah, tapi pada saat penutupan di tanggal 31 Januari yang lalu itu belum sampai mencapai angka itu. Sehingga kami memohon kepada Kemenpan untuk dapat diberi kesempatan untuk mengundang kembali bagi daerah-daerah yang belum mengusulkan secara maksimal untuk memaksimalkan usulannya agar status ASN P3K diterima oleh Bapak Ibu guru dan sudah selesai status non-ASN bagi guru-guru. Nah, rapat koordinasi yang kami lakukan baru saja ini adalah langkah yang sangat penting bagi proses rekrutmen guru nantinya, karena sepanjang 2 tahun terakhir upaya pemenuhan guru pada sekolah negeri masih belum maksimal. Kita sudah 3 kali ya melakukan seleksi dan masalahnya harus sama. Jadi keterbatasan pada formasi oleh Pemda itulah yang menjadi kendala, maka formasi yang kita usulkan belum pernah dapat dipenuhi secara maksimal. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan menulis menulis pertanyaannya, saya akan menjawab ya Bapak Ibu sebisa mungkin, semaksimal mungkin waktu yang kita manfaatkan hingga pukul masuk buka puasa nanti. Silahkan, jangan ragu-ragu bertanya, dan mohon maaf ya kalau pertanyaan di dalam chat saya, komen saya itu ada yang terlewat tidak terjawab karena memang keterbatasan waktu saya, sehingga saya harus tidak bisa menjawab semuanya. Ini kesempatan kita di dalam live IG ini, Bapak Ibu boleh bertanya silahkan. Sebelum ada pertanyaan yang masuk, kami akan siapkan jawabannya. Ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Apa saja sih dokumen yang harus disiapkan jika ingin seleksi ASN P3K tahun 2024? Jadi meskipun sistem dan detail seleksi ASN P3K tahun 2024 itu belum ada permenpannya atau kemenpannya ataupun juknisnya yang kita kembangkan karena masih menunggu Kepmen dari Kemenpan RB, dan kita sedang dalam persiapan, tapi Bapak Ibu bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang penting yang akan digunakan pada saat seleksi ASN P3K nanti. Nah, kalau kita mengaca pada ASN P3K tahun 2023, maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain 1 pas foto yang terbaru, kemudian surat pernyataan dengan format yang nantinya dapat diunduh di laman guru.p3k.kemendikbud.go.id, scan kartu tanda penduduk asli dan surat keterangan kependudukan jika hilang, scan ijazah dan transkrip nilai asli jenjang S1 atau D4, dan surat penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, dan scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. Nah, bagi penyandang disabilitas bisa menambahkan atau melampirkan yang pertama surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah, dan melampirkan 1 link video singkat yang menunjukkan aktivitas Bapak Ibu sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, yang itu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah penyandang disabilitas. Begitu Bapak Ibu. Jadi sudah ada pertanyaan belum? Silakan dituliskan pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana dengan formasi ASN P3K untuk tenaga kependidikan? Nah, ini juga sudah sering ditanyakan ya di WA saya yang banyak sekali, kemudian juga di komen semua postingan saya bertanya tentang tenaga kependidikan.
Nah, terkait dengan formasi Tendik, bagi Bapak Ibu Tendik yang sekarang bergabung ya, maupun yang nanti akan menyiarkan siaran langsung ini setelah selesai, sedang kami upayakan terus untuk mengadvokasi pemerintah daerah. Karena untuk Tendik, pemerintah daerah dapat mengusulkan formasi ASN P3K bagi tenaga pendidikan di tahun 2024 ini. Formasi untuk ASN P3K Tendik nantinya akan bergabung dalam formasi ASN P3K teknis, bukan yang sering kita undang dalam rakor. Itu memang formasi khusus guru, Ibu, jadi jangan salah. Ada yang nulis tuh kemarin katanya Bu Dijen ngeprank, nggak ada formasi Tendik. Ada, kami sudah usulkan 82.000, tapi dalam jabaran kebutuhannya itu bukan bersama dengan guru, tapi tergabung dalam formasi Tendik. Dan namanya itu beda-beda ya, ada formasi apa Mas Diki, kalau Tendik itu teknis, namanya apa saja? Ya, apa saja yang kemarin tenaga administrasi sekolah, apalagi pengawas sekolah, yang nanti pengadministrasian umum itu ada jabarannya, dan tidak harus selalu S1, ada juga yang dibutuhkan D3, bahkan ada yang setara sekolah dasar. Jadi ada ya Bapak Ibu, sudah ada, dan itu nanti tolong diadvokasi ke pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi teknik sesuai dengan kebutuhan. Jangan hanya tenaga teknis yang ada di luar sadik-sadik. Kemudian ada pertanyaan nih, pertanyaan berikutnya, Ibu Dijen, kenapa lulusan prioritas tidak langsung mendapatkan penempatan? Nah, jadi jawabannya begini, kenapa sih yang prioritas tidak langsung mendapat penempatan? Karena penempatan didasarkan pada peta kebutuhan jabatan ASN P3K guru tiap tahun pada masing-masing instansi daerah. Ini sedang kami dorong agar pemerintah daerah segera mengajukan formasi untuk ASN P3K guru, sehingga nanti clear bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi ASN P3K. Gitu ya, jadi nggak bisa langsung, karena ada proses yang harus diikuti. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti ASN P3K 2024, jadwalnya memang belum dapat diumumkan, karena itu bukan kewenangan Kemendikbud semata. Itu ada Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional yang akan tergabung dalam panitia penyelenggara seleksi ini untuk semua JF termasuk guru, dan kita sedang digodok untuk regulasinya. Tapi tidak ada salahnya ya jika kita terus mempersiapkan diri, sehingga nanti ketika tanggal diumumkan Bapak Ibu guru sudah siap baik secara administratif maupun persiapan substansi lainnya. Tentang siapa saja yang bisa mengikuti serta ketentuan lebih detail lagi masih menunggu regulasi dan mekanisme yang mengeluarkan adalah Kemenpan RI. Nah, ini terima kasih nih kepada Rasnan Kans 14. Ya, saya sangat bangga pada saudara. Dia menuliskan begini di komen di sini ya, di live IG ini, saya Abdul Razak. Kalau di IG-nya namanya Rasnan Kans, saya namanya Bapak Abdul Razak dari Pulau Bawean. Alhamdulillah bulan Desember kemarin sudah dapat serdik dari Ibu Nunu langsung. Terima kasih atas waktunya untuk datang di Yudisium UM Malang. Terima kasih juga Mas, semoga serdiknya bermanfaat nanti ya untuk seleksi P3K dan lolos mendapatkan afirmasi. Kemudian ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan dari Ibu Komala 6478. Semoga namanya sama ya Ibu ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat selalu, terima kasih doanya yang luar biasa. Juga Ramadan semoga dijabah. Bagaimana dengan kami kabupaten yang tidak mengajukan formasi ASN P3K 2024? Saya cukup prihatin ya dengan kondisi ini. Ada kebutuhan tapi Pemda tidak mengajukan. Namun bagaimanapun juga itu kewenangan mengajukan formasi adalah di Pemda, sehingga kami sangat berharap Pemda mengusulkan formasi di tahun selanjutnya. Sepanjang kebijakan formasi ASN P3K ini akan dibuka. Hal ini sedang kami usahakan terus, seperti rakor yang sudah kami lakukan. Kami juga sedang mengadvokasi untuk ASN P3K guru dan Tendik. Jadi sebenarnya kami juga sudah ngobrol nih. Karena begini ya, secara nasional kalau Pak Presiden tuh dan Pak Menteri kan mengumumkan ya formasi itu 2,3 juta. Secara nasional ternyata hingga ditutup formasinya sekitar 1 jutaan seluruhnya.
dan di dalamnya ada formasi guru. Jadi memang seluruh Indonesia formasinya belum maksimal sebagaimana yang diumumkan oleh Presiden. Kami pun terus mengadvokasi apakah dimungkinkan jika sudah ditutup akan dibuka pembukaan berikutnya. Dan itu kewenangannya ada di Kemenpan. Kami terus mengadvokasi agar daerah-daerah yang memang belum mengusulkan bisa mengusulkan kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, tercatat hingga tahun 2023 alhamdulillah sebanyak 774.999 atau sudah 62% guru dari 1 juta ya. Oh, kalau dari 1 juta ya sudah 70